Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Awang Nade, atau di channel Nade TV. Setelah sekian lama tidak membuat video, untuk kali ini saya akan membuat video. Dan video kali ini itu berbeda dengan video-video saya yang dulu, atau video-video saya di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Karena saya membuat channel ini sudah lama, sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu, kalau nggak salah sekitar 2016. Itu kalau dulu video tentang jalan-jalan atau keluyuran istilahnya kayak gitu ya, tentang ekspor saya di Taiwan. Saya waktu masih kerja di sana. Tapi untuk kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana sih tata caranya pindah pabrik atau perpanjang kontrak tanpa harus pulang ke Indonesia dengan cara yang gratis atau tanpa biaya. Nah, di sini saya akan membagikan tips atau caranya buat kalian semua yang masih ada di sana. Memperpanjang kontrak tanpa pulang dan tanpa biaya itu impian semua orang. Karena apa? Kalau kita perpanjang kontrak, kita kena biaya agensi lagi, atau kita kena biaya perpanjangan itu paling enggak sekitar 25.000 ke atas. Bayangkan dengan kurs yang saat ini lagi musim-musimnya wabah corona, wabah virus seperti ini, kurs itu naik. Bayangkan 25.000 kali sekarang itu kali berapa itu kursnya? 500 lebih kan lumayan. Dan saya sarankan untuk kalian yang masih ada di sana, jika ingin berpanjang, saat ini adalah waktu yang tepat. Kenapa saya bilang waktu yang tepat? Karena pertama, pengiriman TKI dari Indonesia ke sana itu sekarang lagi ditutup atau tidak ada pemberangkatan. Tidak ada batas waktu atau entah sampai kapan akan diberlakukan penutupan ini, juga belum ada kejelasan yang jelas atau yang pasti. Ini masih lama. Karena apa? Di Indonesia semakin hari semakin meluas untuk wabah ini, dan pemerintah kayaknya akan memperlakukan lockdown buat setiap kota atau setiap provinsi, setiap kabupaten. Karena apa? Karena semakin hari di Indonesia ini untuk saat ini wabah ini semakin meluas. Oke, kita langsung saja kembali ke pembahasan atau pokok utama tentang perpanjang kontrak tanpa pulang dan yang pastinya gratis. Ini saya hanya sharing, saya hanya berbagi pengalaman waktu saya masih di sana atau masih berada di Taiwan dulu. Saya selesai kontrak 3 tahun 2018 itu, 2018 awal saya selesai kontrak di pabrik pertama, dan saya mencari pabrik lagi atau saya ingin pindah pabrik. Dan waktu itu sampai kurang lebih 1 bulan saya belum mendapatkan pabrik. Jadi kurang lebih 1 bulan masa tinggal saya di sana habis, atau masa visa saya habis, itu saya belum mendapatkan pabrik. Dan waktu itu saya kebingungan karena apa? Dari pihak agensi atau pihak pabrik selalu menekan saya untuk secepat mungkin mendapatkan pabrik. Di situ saya memberanikan diri untuk menelpon 1955 atau shelter ya, atau konseling ya. Nah, di situ saya menanyakan tentang bursa job. Nah, bursa job itu di setiap kota masing-masing itu ada, setiap kota itu ada, setiap distrik kota itu ada, atau setiap kabupaten itu ada. Seperti di Taichung itu juga ada, tuh mungkin di Taoyuan, di Taipei itu juga ada, pasti ada lah. Dan kebetulan saya dulu itu bekerja di daerah Taichung. Jadi saya menanyakan di 1955, saya menanyakan tentang atau alamat kantor bursa job. Nah, setelah saya mendapatkan alamatnya, saya berkunjung ke sana atau datang ke sana. Waktu itu kalau nggak salah, kalau di Taichung itu hari Kamis lah, hari Kamis sama hari apa ya, hari Selasa sama hari Kamis kalau nggak salah ya, saya lupa soalnya sudah lama juga. Nah, waktu itu saya langsung ke sana, ke kantor. Dan di situ saya tidak langsung mengisi absensi atau mendaftarkan diri sebagai calon pencari kerja. Bukan seperti itu prosesnya.
perlu digarisbawahi juga ya buat kalian semua. Jangan kalau kalian sudah menemukan tempat bursa job atau kantornya itu, kalian jangan langsung mengisi absensi atau kalian jangan mendaftarkan diri. Karena apa? Alasan pertama, kalau kalian mendaftarkan diri, nanti di hari berikutnya kalau kalian belum mendapatkan job, hari pertama kalian ke sana belum mendapatkan job, hari berikutnya kalau kalian nggak bisa hadir, kalian dianggap melarikan diri. Itu salah. Jadi saran saya, kalian datang ke sana jangan mendaftarkan diri dan juga jangan mengisi absensi. Nanti kalau kalian di sana itu pasti ditanya, kamu mau cari apa, mau apa, itu pasti bilang aja kalau kalian mau cari job gitu, cari pekerjaan. Di situ kalian bisa bilang lah alasan cari job itu apa. Maksudnya biasanya kan kalau aku dulu itu sudah finish kontrak gitu kan, juga ada teman-teman aku yang belum finish tapi bermasalah dengan pabriknya, jadi istilahnya putus kontrak. Itu bisa. Dan di situ saya waktu itu langsung masuk ke ruangan di mana semua TKA atau TKI berkumpul jadi satu dari semua negara, berkumpul jadi satu, dan di situ ada agensi dan juga ada lembaga dari pemerintah yang di bursa itu memberikan wawasan dan lain sebagainya. Di situ ada agensi, dan agensi itu menanyai satu orang itu ditanyai, walaupun nggak semuanya ya. Itu ada agensi yang datang atau yang menghampiri kita itu tanya, kamu dari mana atau dari pabrik mana, kamu finish kontrak atau putus kontrak atau bermasalah apa, itu ditanya. Dan waktu itu aku pribadi aku yang paling terakhir. Karena apa? Karena aku berada di posisi paling belakang sendiri, sementara tubuhku kan kecil, jadi nggak begitu kelihatan. Mungkin setelah semuanya udah mulai bubar, di situ saya dia disamperin sama itu agensi ya, ditanya, kamu ngapain di sini? Saya bilang, aku mau cari kerja gitu kan. Ingat loh guys ya, di sana tuh kita kalau bawa agensi, kita ada penerjemah atau wakil dari agensi itu pasti ada penerjemah. Dan kalau kita proses mandiri, nah kita akan terhindar dari biaya perpanjang kontrak itu tanpa harus pulang itu atau pindah pabrik itu. Dan yang kedua, kita tuh bisa milih-milih gitu loh. Kalau kita punya waktu, kita bisa milih-milih pabrik. Dan kalau kita lewat agensi, kita pasti susah gitu. Karena apa? Kita mau nggak mau, misalkan agensi kita udah dapet job itu, kita ya udah itu jobnya gitu. Kita nggak bisa milih. Dan kelebihannya kalau kita datang sendiri ke kantor itu ya kayak seperti itu, kayak pengalaman saya pribadi dulu itu bisa milih job. Tahu nggak guys, dulu tuh aku milih job itu sampai 4 atau 5 kali, kalau nggak salah tuh 4 sampai 5 kali lah. Dalam satu hari diajak keliling sama agensi itu. Jadi ya waktu saya duduk paling belakang itu saya ditanya, setelah semuanya sudah mulai bubar saya ditanya mau cari apa, mau apa. Saya bilang kalau saya itu mau cari job, mau cari pekerjaan karena saya udah finish kontrak gitu kan. Dan ditanya, agensimu mana? Saya bilang kalau agensi saya itu nggak bantu gitu, saya proses mandiri gitu. Dan di situ saya ditanya lagi, kamu ada masalah apa-apa di pabrik lama? Saya bilang nggak ada masalah. Karena apa? Karena pabrik lama tidak mau perpanjang saya atau tidak mau pakai tenaga saya lagi, jadi otomatis saya harus mencari pekerjaan lain atau pabrik lain gitu. Itu yang kedua, kalian juga ini persiapkan lah, istilahnya bahasa itu juga persiapkan lah. Udah pokoknya walaupun nggak bisa bahasa secara lihai gitu istilahnya, frekuensi lah nggak apa-apa. Jadi bahasa seadanya sambil pakai bahasa isyarat atau bahasa Tarsan istilahnya kayak gitu ya. Jadi gini, kalian nanti kalau sudah ditanya, disamperin sama agensi, kalian ditanya mau apa gitu, kalian bilang aja kalian mau cari job, mau cari pekerjaan baru karena di pabrik lama udah tidak diperpanjang gitu. Kalau kalian udah finish, tapi kalau kalian putus kontrak, kalian bilang aja kalau kalian mau pindah pabrik gitu aja atau putus kontrak, dan bilang masa tinggal kalian itu tinggal berapa tahun gitu. Oke, selanjutnya nanti kalau setelah kalian
ditawarin job atau diajak melihat job, usahakan kalau sekalian ditawarin job, usahakan kalian langsung survei itu pabrik, ajak sekalian itu agensi yang menawarkan job kepada kalian, ajak survei, ajak ke pabriknya langsung, lihat. Kalau sudah sampai pabriknya, kalian tanya tentang lemburnya, tentang sistem pekerjaannya bagaimana, tentang shiftnya bagaimana, shift kerja itu bagaimana, entah itu cuma 1 kali atau 2 kali atau 1 shift atau 2 shift, itu tanyakan secara detail juga, biar nggak jadi penyesalan di belakang. Untuk selanjutnya, kalau kalian sudah merasa cocok dengan segala peraturannya, tata cara bekerja, sama pabriknya, sama pekerjaannya, sama mesnya, sama sistem gaji dan lemburnya itu sudah cocok, kalian tinggal oke aja, bilang aja setuju. Nah, setelah itu kalian nanti akan diurus gitu. Dan tanyakan dulu sebelumnya ya, kalau misalkan kalian sebelum deal atau sebelum mengiyakan atau menerima pabrik tawaran tadi, usahakan tanya dulu sama agensi yang menawarkan pekerjaan kepada kalian. Tanya dulu, itu kena fee apa enggak gitu. Tanya dulu, nggak apa-apa, sebisanya bahasa kalian tuh sampai mana nggak apa-apa. Kalau nggak bisa secara detail ya seenggaknya kalian kan pasti bisa bahasa isyarat kan. Tetapi untuk kalau untuk yang PRT atau untuk yang cewek itu pasti kebanyakan bisa bahasa lah ya, pasti pinter. Beda kalau yang cowok itu kebanyakan ya bahasa seadanya lah. Aku juga seperti itu dulu juga, kalau nggak bisa juga pakai bahasa isyarat atau istilahnya bahasa Tarsan gitu ya. Dan setelah itu kalian nanti akan dibawa melihat pabriknya, dan kalian setuju, kalian deal, nanti beberapa hari kalian akan dipanggil lagi untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Kalian diminta surat-surat dari, misalnya surat keterangan bahwa kalian tidak berpanjang dari pabrik pertama, itu pasti dimintain. Setelah itu data-data kalian diminta, nanti kasihkan ke agensi yang baru atau ke pabrik yang baru. Setelah itu diproses dan kalian akan dibikinkan HRC baru atau KTP baru. Nanti untuk alamat bursa jobnya atau kantor bursa jobnya nanti saya kasih linknya atau alamatnya atau Google Map atau apalah, nanti saya kasih di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa cek, kalian bisa lihat di situ. Dan satu lagi, walaupun kalian itu berada di Taipei, kalian mau cari kerja yang di Taichung, kalian bisa datang ke Taichung juga bisa. Tidak ada batasan sama sekali. Kalian bisa. Atau kalian dari Taichung ingin pindah ke Taipei, kalian pergi ke Taipei cari bursa job atau cari kantor bursa job di Taipei, kalian bisa proses. Nggak ada batasan untuk masalah itu. Jika kalian sudah mendapatkan pabriknya dan kalian sudah deal atau sudah setuju dengan segala peraturan dan persyaratan, kalian udah mantap, udah yakin, kalian akan tanda tangan, oke, sudah semua prosesnya seperti itu. Dan saya sarankan waktu kalian datang ke kantor tadi, usahakan atau saya sarankan buat kalian jangan isi absensi. Ingat itu, jangan isi absensi atau mendaftarkan diri, jangan. Nggak apa-apa, ntar kalau kalian datang ke tempat itu tunggu jam masuk, setelah semuanya di absensi kalian langsung masuk aja, nggak apa-apa. Tempatnya nyempil gitu, tempat pocokan apa dindilah terserah, yang penting gitulah istilahnya. Kalian jangan sampai isi absensi atau kalian jangan sampai isi daftar diri gitu, jangan. Karena apa, nanti kalian kalau di hari berikutnya kalian nggak datang, kalian dianggap kabur, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk tata cara atau sharing pengalaman saya tentang mendapatkan pabrik atau pindah pabrik tanpa harus pulang dan tanpa biaya apapun. Jika kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian semua. Manfaatkan selagi tidak ada pengiriman dari Indonesia atau tidak ada pengiriman tenaga kerja dari Indonesia untuk sementara waktu ditutup atau tidak ada proses. Oke, saya rasa cukup sekian video dari saya kali ini. Buat kalian jika ada pertanyaan atau pengen sharing apa-apa, kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Kalian bisa menanyakan.
Oke, untuk selanjutnya mungkin kalau saya dapat informasi atau kalian ingin tanyakan apa, saya akan sharing tentang pengalaman saya dulu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagikan kalau perlu ini, kalau menurut kalian perlu, sharing kepada teman-teman kalian biar semuanya tahu. Sekian, terima kasih. Salam semangat.